hijrah itu dilaknat Allah itu. Sama-sama aja ya. Tapi yang mengikuti syariat selama takwa dia. Syariat itu nih wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pergunakan tanpa perasaan. Maka hidup ini jangan pakai perasaan. Islam bukan agama perasaan. Perasaanmu dan pikiranmu tunduk pada syariat. Bulan puasa, oh enaknya makan, harus puasa sebulan. Kalau pakai perasaan nggak enak. Tapi kalau pakai syariat, puasa pahala. Sedang puasa datang head. Senang apa sebel? Senang. Sebel senang. Yang senang kenapa? Oh kuliner. Yang lain puasa, kamu kuliner. Yang sebel? Wah enak Pak Ustaz. Bayarnya itu loh. Enakan laki-laki, ini kufurin. Mestinya begini, ada patokannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini mukadimah ini ya, ini belum ceramah. Man, siapa saja khas ya, laki maupun perempuan, orang-orang beriman. Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya, orang-orang beriman dipanggil. Puasa. Ihsana, mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dihapuskan dosa-dosa masa lalu. Jadi ibu-ibu berpuasa karena apa? Karena iman kan kepada Allah. Terus haid. Membatalkan harus karena iman kepada Allah gitu. Batal nih. Lagi haid, haram puasa, haram sholat, haram baca Quran. Jadi apa yang dipikiran? Jangan bertanya lagi. Boleh nggak duduk di majelis pengajian? Nggak usah nanya itu. Tinggalkan semua itu. Karena imanmu kepada Allah. Habis tahun. Jadi kita kan di bulan puasa harus nambah pahala. Jangan dengan sholat, jangan dengan mengaji, jangan dengan berpuasa juga. Kan sedang haid. Terus pahalanya dari mana? Ketika kamu berbuka puasa karena haid, kamu takwa kepada Allah. Itu la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa itu puasa, haid batalkan. Nah itu perasaanmu ditinggalkan. Taat pada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jangan gerutu. Ntar bayarnya enak ya jadi laki-laki. Ini salah besar ini. Nggak takwa itu. Kalau orang takwa berpuasa karena iman, batal karena iman. Terus pahalanya dari mana? Nggak ada pahala. Tapi darah mensmu menggugurkan dosa-dosa. Nggak ada laki-laki digugurkan dosa dari mensnya. Mindset kali. Di sini bukan perasaan yang bermain, ketaatan kepada Allah. Orang takwa itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu taat meninggalkan, taat mengerjakan. Jadi taat kamu berbuka, taat kamu berpuasa. Itu patokannya, bukan perasaan. Paham itu ya? Jadi nggak ada sebel lagi dong, nggak ada senang lagi, taat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dari bahan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kita hamba Allah yang mengharap syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin hadirat yang berbahagia, sedianya saya akan membawakan tema hikmah di balik bencana. Tapi flash disknya ketinggalan, jadi saya tidak bisa menampilkan sesuatu. Namun masih ada tema lain yang juga sangat baik kita bahas, yaitu surah Al-An'am ayat 151. Buat Quran surah 6, surah ke-6 ayat 151. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul ya. Qul diawali dengan ayat 151. Mana? Sudah ketemu? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum ya alaikum alla tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Sampai situ aja.
Qul di sini adalah qul, katakan. Mari, atlu, aku bacakan. Apa harrama, yang diharamkan Allah, ya, yang diharamkan Rabbukum, Allah Tuhanmu kepadamu, alaikum, kepada kalian. Allah, janganlah tusriku. Di situ bukan tusrik tapi tusriku, artinya semua manusia ini jangan menyerikatkan, mensekutukan bihi. Tusriku bihi, dia syai, dengan sesuatu. Wabil walidain, dan kepada kedua orang tua ihsan, berbuat baiklah. Qul di situ maknanya, hai Muhammad, jelaskan, terangkan sejelas-jelasnya, gitu. Apa? Mari, atlu, aku bacakan. Apa harrama, yang diharamkan Rabbukum, Tuhan kalian, alaikum, kepada kalian, Tuhan kalian kepada kalian. Jadi Allah mengharapkan sesuatu untuk kalian. Allah tusriku bihi, janganlah kalian menyekutukan dia syai, dengan sesuatu. Jadi ada Tuhan lain selain Allah, gitu maksudnya. Ya, jangan ada Tuhan lain selain Allah. Siapa? Manusia, anak menjadi Tuhan bagi ibu bapak. Ibu bapaknya tidak sholat, meninggalkan sholat demi audisi anaknya yang ribuan orang antri ingin ikutan X Factor, Indonesian Idol, atau stand up comedy. Sampai untuk antri saja nggak sholat. Kenapa? Ada Tuhan lain. Kursi kantor, jabatan, perintah-perintah dari kursi itu. Dengan jabatannya dan kursinya itu, dia lalai mengaji, kadang juga lalai sholat, bahkan kesempatan pergi haji ditunda karena perusahaannya maju atau posisinya. Menjadikan alasan lain, menjadikan Tuhan lain bagi dia. Demi rumah yang megah, kursinya mahal, tempat tidurnya licin, sutra, enak dipakai, kamarnya ber-AC, televisinya besar, duduk nyaman, pencet bel, makanan datang, pembantu, kaya raya. Demi memperoleh rumah yang megah itu, kamu tinggalkan beribadah kepada Allah, atau ibadah hanya imbuhan saja. Gini-gini juga sholat, gini-gini juga haji, tapi nggak maknai haji, nggak memaknai sholat. Sahur demi mobil mewah yang mahal, yang kalau kamu turun dari mobil itu dipeluk temannya, dingin punggungnya kena AC, kamu wangi. Naik mobil nggak bau, mobilnya ber-AC, dingin, pipinya dingin, bukan sakit, bukan masuk angin, karena mewah mobilnya itu. Sesekali dia disupiri, duduk di belakang dengan nyaman, mengantuk, menikmati mobil mewahnya. Namun ketika dia mati, supirnya aja tidak mau bawa dia, meskipun dia duduk di bagasi. Saya tidak mau bawa mayat. Kamu tidak berharga. Padahal untuk memperoleh mobil mewahmu itu kamu meninggalkan Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan syai, dengan mobilmu itu. Anakmu ketika duduk bersamamu nonton televisi, nonton hasil audisi, anakmu jadi bintang. Tuh, aku di televisi, aku yang nganterin kamu nak, sama ibumu. Sampai bapak nggak sholat, ibu nggak sholat demi kamu. Begitu kamu mati, duduk di sebelah anaknya pun, anaknya nggak mau. Kubur bapak, nanti jadi bangkai, bau tempat ini. Nggak ada harganya. Padahal untuk memperoleh kemewahan rumahmu, kamu jadikan Tuhan lain, menyisihkan Allah. Seperti itukah kita? Demi memperoleh tas yang harganya 500 juta, yang isinya cuma softtek, lipstick, PPO, obat gatal, obat dokter. Oh, ini masih lebih bagus. Demi memperoleh itu, kamu sanggup membuka pakaian. Demi pekerjaan, kamu tidak berjilbab. Satu hari tidak berjilbab di luar rumah 550.000 tahun di neraka. Demi pekerjaan,
demi Tuhan lain selain Allah, kamu sekutukan Allah dengan pekerjaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah itu mengerjakan perintah syariat, meninggalkan larangan berdasarkan syariat. Tapi syariatnya dilanggar demi perasaan mengikuti kemauan anak. Anak sudah jadi Tuhan begitu. Belum lagi pamer. Alhamdulillah anak saya itu kebetulan bisa nyanyi, cantik lagi. Ya nggak apa-apa, nggak berjilbab. Kita kan mau pergi haji, honornya gede loh. Tuhan lain. La tusyriku bihi. Janganlah menserikatkan aku Allah, dia Allah dengan yang lain. Kalau saya dulu menserikatkan, saya artisnya langsung ngajak orang nggak sholat, saya nyanyi, penontonnya nggak sholat, memuja hari bukti. Ketika saya pahami, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya adalah manusia tidak layak dipuja dan dipuji. Menurut Imam Asy'uti, memuji paling ringan itu kagum, memuji paling tinggi bersujud. Manusia tidak layak dikagumi sekalipun. Jadi kalau kagum sama manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, begitu. Kalau dikagumi, astagfirullah, alhamdulillah, hatinya ikut, alhamdulillah, gue, anda, aku, anda dapat. Itu penyakit hati. Ya, 5 penyakit hati: riya, sum'ah, ujub, takabur, manna. Itu mengikuti setiap detik. Maka orang tidak bisa lihat orang ini sombong atau tidak. Yang tahu kamu dan Allah. Konyolnya, kamu nggak tahu, ya Allah saja yang tahu kalau kamu itu sombong. Kalau nggak ngaji, nggak akan tahu. Nah, dunia artis penuh dengan itu. Bohong kalau tidak ada penyakit hati. Semuanya penyakit hati. Dan itu menjadi Tuhan-Tuhan lain. Saya pernah berteman dengan setan itu. Saya baca lagi surah Al-Isra ayat 27. Yang pertama ayat 26. Wala tubadzir. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta. Tabdziro, dengan boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang pelaku-pelaku mubazir itu teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Aku temannya atau setannya gitu. Karena dua saja kan. Asyaitonul insi afsadu min syaitonil jinni. Setan manusia itu lebih merusak dari setan jin. Kalau setan jin itu gini, mau ngaji, mau baca Quran, ada sinetron, malas, atau godaan setan jin. Gitu. Orang yang ciri-ciri digoda setan jin tuh gitu. Malam-malam nih mau tahajud, ada Ultimate Fighting. Nonton itu, nggak jadi tahajudnya. Mau baca Quran malas, mau ngaji malas, hujan, kebeneran hujan, nggak jadi. Padahal ada payung itu, mobil ada, payung ada, tinggal cuma ke sini. Azan juga kedengeran kok dari sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengeran di rumahmu. Tapi mau ke sini hujan nggak jadi, itu godaan setan. Istrinya setan juga. Udah pak, hujan-hujan masuk angin. Nah, istri setan itu setan lebih jahat dari jin. Itu karena manusia dia. Setan manusia itu tidak bisa dengan istighfar. Kalau setan jin, astagfirullah, payung ada. Payung mana? Tuh, ambil, bukain pintu. Supir mana? Ada, naik mobil, berangkat. Istighfar, lari setan jin. Tapi kata setan manusia, Pak, masuk angin. Nanti aja kalau nggak hujan, turun dari mobil lagi. Setan manusia. Tapi itu masih keluarga. Nah, saya pelajari lagi. Ternyata mereka itu yang disebut setan manusia itu yang sangat ingkar kepada Allah. Ketika disampaikan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ada peristiwa anak perempuan umur sekian tahun dikarungin, bukan dikarungin, dikardusin, dilakban, diikat oleh lakban, diperkosa. Ini kejahatan seks ya, kejahatan seks. Bagaimana menghukum orang ini? Dalam Islam mendekati saja tidak boleh. Kalau memperkosa hukumnya ini, sampai membunuh, dibunuh lagi.
Sadis? Oh enggak sadis. Karena orang itu kemudian disuruh bertobat, habis bertobat dijalankan hukum kepada dia, hapus dosa. Kalau enggak ya dibakar di neraka dia. Kalau dia muhson, seorang suami, seorang duda, pernah menikah, memperkosa, bahkan membunuh seperti itu, dirajam itu. Dilempari batu, kepalanya sampai mati. Batu pertama kena kepala, kedua, ketiga mungkin nggak sakit lagi. Nggak terasa di dunia. Tapi efek jerahnya luar biasa. Terhapus dosanya, di mana sadisnya? Efek jerahnya luar biasa. Apa kata setan manusia? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah mendekati zina. Itu kan kata Quran, jangan mendekati. Ini kan Indonesia, sudah ada Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur. Jadi kalau orang berzina ya itu suka-suka, tapi kalau membunuh ya kan kita sudah ada undang-undang. Jangan bawa Quran. Gitu. Ingkar kepada satu ayat, kafir. Tuh setan tuh itu, dia ingkar kepada Allah. Sampaikan lagi, ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Tahu dosa riba? Jelaskan. Bersetubuh dengan 35 pelacur itu riba yang paling sedikit. Mungkin kartu kredit. Mau makan aja ngeribit. Lupa bayar, kena riba. Padahal ketika dia pegang kartu kredit, dia sudah setuju pada riba. Kalau nggak setuju, kena jatuh tempo, nggak akan dapat kartu kredit. Artinya dia sudah mengambil bagian riba. Dosanya yang paling kecil setara dengan berzina dengan 36 pelacur atau menyetubuhi ibunya sendiri. Kalau bunga deposito ya besar, BPJS asuransi besar, itu riba besar. Jelaskan. Itu kan kata Quran. Ini Indonesia, jangan bawa Quran gitu. Setan tuh kayak gitu. Maka dia keluarkan undang-undang berdasarkan akal dia dan suara terbanyak. Gak pakai Allah, enggak mau pakai Allah, pakai suara terbanyak saja. Itulah setan. Nah ini bencana ini. Kalau dikaitkan dengan bencana, tsunami kecil, orang yang kena tsunami mati, digugurkan dosanya. Tertusuk duri, hapus dosa kecilnya. Terlindas kereta api, ususnya terurai, dosa besarnya berguguran. Apalagi kena tsunami, gunung berapi, ya itu bencana kecil. Bencana besar itu bencana politik, di mana kedaulatan di tangan Allah diganti di tangan rakyat. Harta rakyat diganti, itu bencana ekonomi. Freeport itu harta rakyat. Kaum muslimin, air, padang savana dan api berserikat. Api, tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, semua sumber daya alam itu api. Padang savana itu termasuk rumput, termasuk hutan, itu milik rakyat, termasuk air. Sehingga banyak ulama dalam ahli ekosistem. Ahli ekosistem tidak boleh mengeluarkan fatwa ataupun hukum HPH, hak pencabutan hutan, pengusahaan hutan, tidak boleh. Karena itu merusak. Buktinya apa? Asap. Itu bencana. Asap pembunuh sudah. Belum binatang-binatang yang dibunuh. Kemudian ekosistemnya berubah. Kekeringan, kebanjiran dan sebagainya. Tambang emas yang setiap hari sampai tahun 2019 saja masih 150 juta ton emas. Belum gunung Grasberg, masih miliaran metrik ton konsentrat, biji batu itu dihancurkan setiap harinya 350.000 ton menjadi 150.000 ton konsentrat, 30%-nya emas dan ada 18 item termasuk ada uranium di situ. Tapi tidak boleh ya oleh penambangnya diolah di Irian. Penambangnya itu pengusaha Amerika, dan pengusaha-pengusaha itu penguasa negara Amerika yang berkuasa memilih presiden. Presiden yang terpilih harus taat pada pengusaha tadi. Itulah negara republik yang mengganti kedaulatan rakyat, kedaulatan Allah dengan kedaulatan rakyat. Suara terbanyak adalah kebenaran itu. Nah, bencana yang terbesar yang dilakukan oleh para ekonom ini adalah mengganti uang emas dengan riba. Yang lebih besar lagi, hak rakyat dikuasai mereka. Nah, tambang emas itu harusnya dikelola negara.
nggak boleh dikuasai negara, tapi dikelola negara, hasilnya untuk rakyat berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis. Imam masjid itu adalah pegawai negeri yang digaji negara dengan besar. Di negara ini ada baitul mal di masjid. Baitul mal itu tidak ada isinya. Jadi baitul mal itu isinya dana-dana zakat. Ketika uang zakat dikumpulkan, langsung dihabiskan. Ya, itu. Begitu di zaman Rasulullah, zaman sahabat begitu. Ketika mau dihabiskan kepada 8 asnaf, tidak ada satupun, baru boleh disimpan. Jadi di masjid itu tidak boleh ada saldo. Kalau itu dari infak, sedekah, berarti orang yang menyimpan itu menghambat orang beribadah kepada Allah. Itu. Karena sistemnya diganti, maka ekonominya ekonomi mikro, memberdayakan zakat. Karena zakat itu debu saja. Justru pemberdayaan ekonomi itu di tambang-tambang emas itu. Negara menguasai cukai. Cukainya untuk rakyat juga. Individu tidak boleh menguasai tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara. Boleh menguasai lahan, boleh. Tidak boleh menguasai pasum, jalan raya, masjid. Maka masjid tidak boleh dikuasai oleh organisasi, tidak boleh. Golongan apa menguasai masjid? Oh, tidak boleh. Karena masjid adalah Baitullah. Setiap golongan berkewajiban memakmurkan masjid, anggotanya disuruh ke masjid. Oh, dosa besar orang menghambat. Oh, ini masjid kunut, ini masjid tidak kunut. Oh, dosa besar itu. Menghambat orang beribadah kepada Allah. Karena negaranya tidak peduli tadi, jadi masjid pun bukan Baitullah lagi fungsinya. Tergantung organisasi yang mengatur. Ini bencana ini bencana ini. Kalau tsunami kecil, apa yang lebih besar dari tsunami? Suami digulung Suyatmi. Nah itu. Sudah punya istri masih sama Suyatmi. Oh, ini besar ini. Kalau digulung tsunami mati. Insya Allah digugurkan dosa-dosanya. Nah, sistem ini. Jadi bencana terbesarnya itu sistem politik tadi. Sehingga ibu, anak, bapak menserikatkan Allah dengan syai', dengan sesuatu. Tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghukumi. Inilah bencana besar itu. Saya juga sadar sendiri, untung ada yang nasihatin. Kalau enggak, rocker terus. Oh, setan terus. Berapa ratus ribu orang enggak sholat. Setiap pertunjukan tuh 10.000 orang nonton, enggak sholat. Mabok. Dosa merusak lagi. Bahkan tadi saya masuk, saya lihat ada pemuda di punggungnya ada bintang terbalik, kaos pakai bintang terbalik. Itu lambang setan itu. Tidak akan berkah orang yang pakainya. Gitu. Hati-hati anak-anak cantik, gadis-gadis ini. Ini bisa jadi setan bagi orang tuanya. Kalau dia, orang tuanya memanjakannya, kesian masih kecil, nggak usah sahur, nggak usah ikut puasa. Ini jangan pakai kasihan. Tidak bergizi. Ada orang cuma minum air putih, sebutir korma, makan roti kering, tapi dia takwa. Barokah itu orang yang makan nggak bervitamin sekalipun, tapi setelah makan dia takwa kepada Allah. Itu barokah. Bukan penuh gizi. Itu. Dan anak-anak yang barokah itu apa? Dikasih makanan yang halal, disuruh berpuasa, diajak sholat, gampang diajarin baca Quran. Oh, barokah itu. Kalau anak sudah wah ini hati-hati, makanannya barangkali nggak beres. Dari mana uang makanannya itu? Jadilah ibu-ibu ini idola yang teladan. Bukan idola seperti Juve, itu idola, tapi bukan teladan. Idola yang teladan, bukan setan gitu. Maka jangan serikatkan dia Allah syai' dengan sesuatu. Anakmu, hartamu, jabatanmu, kegantenganmu, ilmu yang kamu pakai. Bisa jadi yang ngomong begini malah dia, Masya Allah, orang lain pada sadar didakwahi, dia sendiri malah yang ke neraka. Oh, bisa seperti itu. Maka tawasaw bil haq. Selanjutnya, wabil walidain, dan kepada kedua orang tua ihsan, berbuat baik. Ketika orang tua masih hidup, suaramu jangan lebih keras dari dia. Ketika orang tua masih hidup,
datang ke kamu minta, penuhi. Siapa nama ibu yang baju hijau? Tuti. Iya, Ibu Tuti. Oh bukan, dipanggil sama ibunya siapa? Kalau ibumu manggil kamu siapa? Kan ada manggilnya Nduk gitu, Nen misalnya. Ti, ibu kok udah tua nih. Kenapa bu? Kamu sederhana hidup dengan suami dan ada ibu. Aku pengen pergi haji. Apa jawabannya? Alhamdulillah bu. Berarti tahun ini ya bu ya. Tapi kan kita nggak punya duit. Apa yang kita lakukan? Daftarkan dia. Sambut. Alhamdulillah ibu mau berangkat ya. Bilang ke suami. Suaminya alhamdulillah bener ibu mau berangkat. Urusin. Apanya diurusin? Ya surat menyuratnya. Sampai selesai, bu, nih, ini buku tabungannya, ini syarat-syaratnya. Nah terus piye biayanya? Nah di sini. Ketika administrasi itu kamu lakukan, ini ibadah. Tapi iman berbicara, rizqun minallah. Rizki itu kehendak Allah. Setelah itu urusan Allah. Kamu ikhtiar terus. Nah ikhtiarnya inilah yang mengantarmu ke surga. Bukan menghajikan ibu, ikhtiarnya. Kalau pergi hajinya itu hak Allah. Tukang pijit pergi haji, tukang bubur pergi haji, itu Allah itu yang menentukan gitu. Ada orang nabung terus, begitu mau berangkat mati dia, nggak pergi haji. Allah yang menentukan itu. Di sini. Jadi ketika orang tua hidup, penuhi keinginannya. Jadi iya dulu, bukan begini. Ibu nih nggak ngerti apa. Kita kan ngontrak. Mau pergi haji dari mana uangnya bu? Ya ngerti dong. Sakit hatinya. Nah, nggak berkah. Nggak akan diterima ampunan seorang anak yang menserikatkan hartanya dengan Allah. Padahal, oh ibu mau haji. Perginya urusan Allah. Jadi yang Allah nggak ngurusin apa? Surat menyurat. Aku yang ngurusin. Itu. Maka ke surga itu dengan belajar, bukan dengan pinter. Allah nggak menghukum orang pintar, enggak memberi pahala kepada orang pintar, tapi Allah memberi pahala kepada orang yang belajar, bekerja, belajar, berusaha, itu yang mengantar ke surga. Nah itu. Maka saya belajar, walaupun sedikit ilmu, belajar aja terus, dan terasa bertambah, itu karena belajar. Nah belajarnya inilah yang mengantar ke surga. Tidak sempat kita menyekutukan Allah karena kita belajar. Bagaimana kalau ibu sudah mati, bapak sudah meninggal, masih bisa berbakti? Bisa, mendoakan dia. Jadilah anak soleh, mendoakan dia. Oh ya, tadi ngurusin ibu, oh anak soleh, mendoakan dia. Di sholat tahajud, ya, untuk kita sholatnya mendoa orang tua. Mati, udah nggak bisa mendoa lagi. Putus. Infak sodakoh mati, tidak bisa berinfak sodakoh lagi. Masih ada pahala yang mengalir terus untuk ibu kita sebagai bakti. Albir itu kebaikan. Birrul walidain, berbuat baik pada orang tua itu wajib. Tapi kalau aku udah mati, ibuku udah mati, apa? Wakaf. Sebelum mati kita berwakaf atas nama ibu kita. Kita dapat pahala birrul walidain, ibu kita dapat pahala dari wakaf yang terus mengalir. Kita ikut mati, kita masih mengalirkan pahala. Kenapa? Karena terkait pahala albir tadi dengan wakaf. Nah wakaf inilah yang membuat saya berbesar hati, karena saya kan setan dulu. Bersedekah uangnya nggak halal, gitu kan? Al wasilatu ilal harami haramun. Setiap aktivitas yang mengantar kepada keharaman maka haram. Hari Mukti nyanyi, wah, baru musiknya aja orang sudah loncat-loncat. Mungkin ada di sini salah satu yang pernah nonton. Mungkin ya. Kalau ada saya minta maaf ya. Ada kamu, ding. Wah, mereka begini, lambang setan ini. Nggak sholat. Itu waktu Isya lewat. Sebelum Isya, maghrib mereka udah di lapangan, nggak sholat itu. Hari Muktinya sholat. Tapi mereka ini ya, al wasilah ilal haram penghasilan saya. Karena menimbulkan orang nggak sholat. Kalau sekarang nonton bola kayak gitu, habis nonton bola berantem, itu setannya bolanya.
Nah itu, ketika saya itu banyak duit, nggak bisa pergi haji, nggak bisa berbuat apa kecuali sombong, bikin masjid pamer, sedekah pamer, gitu aja terus, riak. Ketika meninggalkan dunia artis, bangkrut, gak punya apa-apa, rumah tangga hancur, perusahaan ditinggal, yang utang kamu bayar, oh rupanya diambil sama Allah, dihabisi sama Allah uang saya. Kata Allah gimana? Min haitsu la yahtasib, aku akan ganti. Kalau apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ganti, akan beri jalan keluar. Ternyata saya punya masalah. Apa? Harta, tahta, dan cinta. Kalau punya masalah itu, ngadunya kepada Allah. Kenapa bermasalah? Ya karena mungkin uangnya dapat dari tadi itu. Dapat cintanya ya sama-sama dunia artis, kacau. Ketika mau taubat nggak bisa dong, harus dua-duanya. Gitu. Ketika bertobat harus meninggalkan tahta. Apa tahtanya? Ketenaran. Sedangkan uangnya dapat dari situ. Begitu ditinggalin, otomatis bangkrut. Tapi positif. Ini diganti Allah nih. Ada makhraj, ada jalan keluar. Yang saya rasakan sampai sekarang tidak pernah berantem dengan istri, sudah 15 tahun menikah. Gak pernah berantem, gak pernah jadi berantem sampai hari ini. Gitu paling gak pernah. Mandi junub, gak pernah signifikan. Kegantinya dari Allah. Yang kedua, saya udah punya uang, udah punya apa, ternyata istri saya pandai sekali memotivasi anak, pada setiap hari pergi dengan saya. Anak saya yang pertama 12 tahun, sekarang sudah di Mesir, ingin jadi ulama, gak mau pulang. Loh, kamu kencing aja belum lurus pengen ke Mesir, gak masuk akal. Saya pergi ke Semarang, dia berangkat ke airport, beneran dia udah di Mesir. Abi, kakang udah sampai. Subhanallah. Kamu di Mesir sayang? Iya, Bi. Mom, anak kita di Mesir? Iya. Mesir ya? Mesir ya? Mesir gitu. Saya pikir-pikir, oh ini min haitsu la yahtasib. Anak itu pengen jadi artis, suaranya bagus, ditawar perusahaan rekaman. Anak itu nggak mau, dia tahu itu setan. Sekarang di Mesir. Oh ini gantinya dari Allah. Aset itu. Kalau saja anak itu di Mesir ada kacau kisruh, ikut berjuang mati, 70 keluarganya diseret ke surga. Gitu. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, kamu jauh di sana cuci piring aja nggak bisa. Sekarang lagi masak katanya, lagi bagian piket ini itu bisa ngurusin sakah, tempat kos, ngatur keuangan. Anak ini nggak pernah jajan dari kecil, kasih uang pakai itu ya, pakai uang pon Mesir, diatur uang, bisa. Subhanallah. Itu. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan doa ibu, doa orang tua luar biasa. Jadi saya sarankan nanti kalau masih punya orang tua, pulang datangi dia, minta doanya, minta mohon restunya. Kalau ibu-ibu ke suami, minta ridhonya, kemudian cari orang tua. Insya Allah barokah. Suamimu yang asam urat jadi gagah kelihatannya, benar. Yang jantungan jadi sehat gitu, ngelihatnya gitu. Dia sakit nggak sakit, kita mawadah. Mawadah tuh gini, untung aku punya anak dari dia, sekali melahirkan menggugurkan dosa. Untung aku punya suami. Karena kebanyakan wanita kan di neraka, karena mereka suka ngomong gini, kapan kamu bahagiain aku? Habis kepala. Seumur-umur pasti suami pernah menyuapi kamu, membahagiakan kamu, meniduri kamu, kamu bahagia. Kamu ngomong, kapan kamu bahagiain aku? Habis. Hati-hati. Ini nasihat aja. Karena begitu bahagianya suami yang ditaati oleh istri. Saya merasakan itu. Jadi kalau ibu-ibu taat pada suami, suaminya kurang ajar Pak Ustaz, selingkuhan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi hati suami yang ridho mengantarmu ke surga.
nggak kuat balas. Nah, ketika kamu balas dia sakit hati, lupa maafin kamu. Allah tidak akan pernah menerima taubat istri yang suaminya tidak ridha. Mikir enakan suami, enggak, bukan begitu. Dan itu ada pembahasannya. Ini bencana loh, ini bencana ya, istri membangkang suami itu. Kan waktu itu udah diserahin. Aku serahkan surga neraka anak gadisku kepadamu dengan mas kawin dibayar tunai. Jawab sama suami waktu itu, calon, telah terima surga neraka anak gadismu kepadaku dengan mas kawin dibayar tunai. Sejak itu surga nerakamu di tangan suami, bukan di telapak kaki ibumu. Nah, itu ada pembahasan lain ya, 1,5 jam lah, nanti kita bahas kapan-kapan. Tapi ini kalau dikaitkan dengan bencana besar seorang istri pembangkang suami. Kalau suaminya hancur-hancuran itu urusan dia dengan Allah, tapi ketaatan istri pada suami itu membuat rumah itu bisa mawaddah. Tahu mawaddah? Kita punya istri cerewet banget, minta ampun, menarik juga enggak. Tapi laki-laki itu mengadu, saya tuh, kenapa kamu selingkuh? Bosan sama istri. Kenapa kamu gak ceraiin aja? Nikah dengan perempuan selingkuhanmu itu. Wah, gak bisa Pak Ustaz. Istri saya juga gak tahu saya begini. Saya kalau pulang pura-pura aja. Tapi anak-anak saya berjibah, pandai baca Quran, soleh Pak Ustaz. Itu yang membuat saya selalu kangen punya istri. Tapi kalau Ustaz ke rumah bosan, cerewetnya minta ampun. Suka menghina kamu, gak pernah, cuma cerewet aja. Nah, si suami ini merasa aku punya aset, anak-anak mendoakan aku. Ternyata ibunya begitu, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan bapaknya dan membawa aku ke surga. Gitu. Itu mar'atus solehah, ummun warobatul bait. Nah, ini jarang ibu seperti ini. Yang ada membalas suami. Senyumnya penuh arti. Ini bencana ini. Baik, jadi surah Al-Anfal tadi menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya, Muhammad jelaskan kepada mereka jangan menserikatkan, menyekutukan dia dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa anak, suami, diri kita, ya, istri, keluarga, harta dan sebagainya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nyaris tidak ada keluarga, individu yang berhasil kecuali di belakangnya ada ibu yang dia berbakti kepada ibu. Orang-orang sukses itu di belakangnya adalah ada ibu yang sangat dihormati oleh orang sukses itu. Orang yang berbakti kepada ibunya, insya Allah sukses hidupnya. Sukses itu kaya raya bukan, mati masuk surga. Demikian saja sekedar perkenalan Sabtu pertama. Mudah-mudahan di lain waktu membahas sesuatu yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah ikhwannya duluan, mungkin yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, ada 4 pertanyaan barangkali. Pertama, saya pikir tadi hasil dari nyanyi itu halal. Saya pikir, setelah dapat di Ustaz itu bahwa itu haram. Itu segitu banyaknya yang didapatkan oleh Ustaz selama nyanyi itu akhirnya dikemanakan ya Ustaz, karena itu tahu haram. Satu. Yang kedua, tentang anak itu Pak, anak 12 tahun bisa ke Mesir, mungkin bisa berbagi Ustaz. Yang ketiga, rajam itu hukum manusia atau hukum Allah? Yang keempat,
pengen tahu aja umur Ustaz berapa sih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 60 tahun pas 60 tahun. Istri saya 32, tapi sangat dewasa. Saya dan istri bukan beda umur, tapi saya menjalankan hukum Allah sebagai suami, istri taat kepada Allah, kepada suami berdasarkan hukum Allah. Saya nggak kenal dia, lihat foto, di mana ini? Pasir Kuda. Apa ngapain aja anak ini? Kursus, sekolah, pesantren, rumah. Bisa apa aja dia? Ini datangi. Saya dilamarkan, karena saya udah melamar, saya datang. Karena orang banyak tahu, wah, jadi harus jadi kan? Kan khitbah itu tersembunyi. Tapi orang pada tahu, Ali Mukti ngapain kesini? Oh, kesini kan, wah rame. Kalau nggak jadi fitnah itu strategi supaya jadi gitu. Waktu itu udah. Rupanya anak ini sudah melihat, oh hari Mukti ini. Dan saya pernah ketemu. Dia minta tanda tangan. Waktu itu saya ada tausiah di sekolahnya dan saya belum haji. Saya kasih tanda tangan, saya lihat anak ini, ya Allah gitu. Solehah banget wajahnya gitu. Udah, terus ketemu lagi ada tantenya, ada guru-guru gitu. Anak itu ada lagi. Terus kemana ya gitu? Missing. Berapa tahun kemudian yang saya lamar itu gitu. Oh, jodoh tuh nggak kemana-mana. Yakin banget dengan rukun iman yang ke-6, qadha. Udah. Saya menikah. Sekarang umur saya 65 dan tidak pernah berantem dengan istri secara signifikan. Nggak pernah. Slack terjadi, tapi itu bumbu-bumbu kemesraan. Karena istri itu tempat kita menangis, tempat dia mengadu gitu. Kalau ngapain peluk aja dia. Udah kenapa sayang? Udah sini. Udah jadi ngadunya. Itu pengen dipeluk aja. Oh kangen, ya udah mandi. Udah mandi berangkat makan bareng. Udah mandi bareng lagi gitu. Kemana harta hari Mukti? Habisnya itu pertama saya bagi-bagi ya. Ada orang pinjam. Kemudian saya bikin perusahaan Arung Jeram. Saham saya taruh di situ, uang saya di situ. Kemudian sertifikat rumah tanah nggak tahu di mana. Kemudian saya berat mengaji, ya, bertobat gitulah tahun 95 saya meninggalkan dunia artis dengan asumsi masih banyak tabungan. Nyata itu tabungan berkurang. Perusahaan pun saya ambil sahamnya karena saya tahu saham itu haram. Saya ambil sahamnya, nggak saya jual. Saya ambil modalnya. Nah itu habis. Sehingga saya berhutang, menikah aja berhutang waktu itu. Sampai tahun 2013 baru lunas. Dari tahun 95. Hutang terus menikah. Terus sampai 2013 lunas atas kepiawaian istri saya mengelola keuangan. Sekarang nggak punya rumah, nggak punya utang, nggak punya mobil. Jadi kalau saya naik mobil itu pasti rental. Karena saya tahu, saya pernah beli dengan mencicil, kemudian tabrakan, berat banget rasanya. Kemudian saya jual, terus saya merental. Sampai sekarang saya merental mobil. Jadi 3 tahun sekali ganti mobil baru. Ya, Innova aja. Itu nggak naik, nggak bawah, standar aja. Larinya juga kenceng, karena saya pakai additive, oli tambahan. Saya jualan itu, additive itu. Karena saya setahun itu kalau naik mobil 200 sampai 225.000 km setahun. Terus naik mobil itu. Karena mobilnya kalau beli baru, itu setahun satu mobil bisa 125.000 kilo, mobil yang satunya bisa 60-70.000 kilo. Kira-kira 200.000 kilo lah setahun saya naik mobil. Itu cepat rusak mobilnya, maka saya pakai additive. Additive itu memang eksklusif ya. Itu licin sekali. Ganti oli 4-5 kali baru ganti oli. Itu cukup meringankan ganti oli. Saya tidak mentarif. Saya berceramah bukan cari makan, maka tidak pernah berbicara berapa honornya, nggak pernah. Berapa uang muka, apalagi itu haram. Ya. Tapi saya bisa anak pergi sekolah ke Mesir. Ini juga heran.
Ternyata anak itu sering ikut saya. Setiap Sabtu dan Ahad libur sekolah, saya pasti pergi dengan mobil rental itu, saya, istri, mertua, anak, supir. Kadang nggak pakai supir, saya supiri sebelah istri, anak, mertua, anak 3, laki-laki, laki, perempuan. Anak yang dulu pertama udah besar, dia sudah settle. Saya ceramah, rupanya anak-anak saya itu menyimak gitu. Oh, artis itu haram ya? Bukan artisnya yang haram, dia nyanyi apa, lagunya seperti apa. Kalau lagunya Hari Mukti semua haram. Ada kamu memuja wanita, itu belum lagi gerakan-gerakannya membuat orang lalai kepada Allah dan memuja saya. Sedangkan alhamdulillah yang saya ucapkan itu segala puji bagi Allah. Saat yang sama saya ingin dipuji. Sahun, siapa orang sahun? Ahli sholat tapi ke neraka. Orang yang paham Al-Quran, isinya dan maknanya, tapi tidak mengamalkan. Diamalkan, dibaca, bacakan bukunya sunnah. Mengamalkan wajib. Dia kerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sahun. Itu. Jadi aktivitas saya bahwa menyanyi itu mubah, boleh, tapi menimbulkan keharaman. Itu. Kalau berzikir, wirid itu kan sunnah, yasinan sunnah, tapi nggak pernah berdakwah. Sahun. Sering menghatamkan Quran tapi nggak mengamalkan. Sahun. Sunnah dikerjakan, tahajud tapi nggak pernah sholat subuh, gitu kira-kira. Jadi yang wajib itu jangan ditinggal, baru ditambah yang sunat gitu. Nah saya lakukan apa yang wajib, mengaji. Gak bisa baca Quran umur 45 tahun, gak bisa. Belajar baca Quran umur 54 tahun, sekarang mau 60. Kalau dulu bisa baca Quran, ya hafal saja itu. Nah sekarang dengan makhraj dan tajwid yang benar, ada gurunya. Malu? Enggak malu. Makanya muda terus. Enggak pernah merasa tua. Karena murid yang muda bareng sama saya, ngaji sama anak lebih pinter. Anak saya sudah 4 juz, bapaknya justru itu. Tapi terus berusaha. Enggak malu saya justru malu kepada Allah gitu. Saya diajak orang, bacanya salah belepotan, alhamdulillah. Kalau orang yang baik nggak begitu. Sini Ustaz, boleh tausiah? Tadi Ustaz baca ininya, ikhfa'nya itu, gitu, coba dipraktekin. Oh, ikhfa'nya begini, idgham bila gunahnya, gunah dan waduh, senang rasanya. Sampai orang itu ternyata bertato. Memang tadi jadi Ustaz. Makanya saya nggak pernah suudzon kepada orang. Bisa jadi tatonya itu mengantar dia ke surga. Ngajarin baca Quran. Tuh pakai cincin. Dia ngasih cincin keren banget. Ya saya pakai aja. Ini kan syirik nih. Yang pakai sih biasa aja. Ya nggak punya syirik. Jadi kalau tanya harta saya, nggak ada. Itulah saya husnudzon. Min haitsu la yahtasib. Pasti aku ganti. Jadi pertama makhraj, jalan keluar. Saya belum takwa, tapi saya pelajari takwa itu apa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan makhraj, jalan keluar. Gitu. Aduh, berarti saya harus takwa ya. Begini aja Mas Hari. Menurut Ali bin Abi Thalib, orang takwa itu satu, min al-khauf bin rabbil jalil. Orang yang takut kepada Allah saja. Dia nggak takut miskin, nggak takut macam-macam. Makanya dia nggak selingkuh, bukan karena takut istri, karena takut sama Allah. Kalau pelajar nggak akan nyontek, karena takut sama Allah. Prediksi itu, ya. Nggak ada yang melihat, dia takut. Dia nggak berbuka puasa pura-pura, karena takut sama Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil. Selalu beramal berdasarkan syariat. Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram perbuatan itu. Haram, tinggalkan. Gitu. Wajib, kerjakan. Kok gampang ya kamu ngerjain itu? Dalam surah Yunus dijelaskan, innallazina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu gandengannya amal soleh. Saat itu yang menyentuh saya, apa amal soleh? Tobat. Bertobat itu amal soleh. Bertobat, mengaji, berdakwah, bersedekah, dan itu amal soleh. Kok bisa ya beramal soleh? Kok bisa tobat? Kok enteng ngaji, ringan banget pakai jilbab gitu, orang lain susah, ini kok gampang sih? Kenapa? Yahdihim rabbuhum, ditunjuki Allah dia ditunjuki Allah.
Itu kenapa Allah nunjukin dia gitu. Biimanihim, dengan iman yang ada pada Allah itu, dia sisihkan yang lain, dia tinggalkan yang lain, dia berbuat kepada Allah. Oh, aku diterima tobat, terima, mau apa tidak? Mau, langsung tobat gitu. Enteng banget. Habis itu diejek, alah paling pura-pura. Di hati lihat aja, itu. Akhirnya ya itu, karena nggak cocok cerai, jalan keluar. Harta habis, itu jalan keluar. Bukan makin benci, makin min haitsu la yahtasib. Allah nggak akan bohong nih. Kenapa? Siti Hajar itu ditinggal di padang pasir. Gila nggak orang yang ninggalinnya? Sampai Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, engkau mau kemana meninggalkan kami di sini? Bener nih mau ninggalin kami? Iya. Nggak ada sesuatu. Manusia nggak ada, yang ada cuma angin, padang pasir dan panas. Sedangkan aku bawa Ismail anakmu, engkau mau kemana gitu? Nabi Ibrahim nggak berpaling, geming terus aja gitu mau meninggalkan. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, apakah ini perintah Tuhan, perintah Allah? Nah, oh ya sudah, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Ismail. Kita ini aku dan Ismail, aku ini Siti Hajar. Pergi Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar lari-lari. Sya'i itu yang menjadi ritual ibadah. Sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah, marwah, sofa. Kemudian ada air. Apakah air itu hasil usaha lari-larinya Siti Hajar? Menurut saya bukan. Itu langsung dari Allah. Siti Hajar ikhtiar. Nah, ikhtiar itulah yang harus dikerjakan oleh. Nah, itu. Saya berikhtiar. Ingin jadi orang takwa tadi. Ikhtiar saya berhenti. Caranya sholat taubat. Kedua, tinggalin dunia artis. Dicaci maki, biarin. Miskin, gak peduli. Gitu. Dan ternyata itu menjadi hujatan-hujatan. Semakin dihujat, semakin jauh dari situ. Semakin dekat ke ustad-ustad. Nah, itu. Jadi inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Berbarengan dengan kepahitan, kesusahan, ada kesenangan. Saya yakin hancur nih, berbarengan dengan hancur ada kebaikan, pasti. Nah, yang ketiga, isti'dadu liyaumir rahim. Persiapkan dirimu, bakal mati kamu, bekalmu apa? Saya banyakin sodako, udah gak punya duit lagi, bergabung dengan badan wakaf, menghimpun orang yang ingin berwakaf. Ini yang membuat hati saya besar. Itu ada pahala di sini. Orang berwakaf, aku yang merantarain dapat pahala juga. Ah, ini yang buat saya bahagia. Ini makhraj, jalan keluar. Mungkin belum takwa itu, baru mau saja Allah sudah berikan jalan. Satu lagi, warridho bil qalil, ridho dengan penghasilan yang sedikit. Itulah yang dihujatan. Anak-anak jadi artis, sok ustad. Sekarang di kampung, rasain lo tinggal di kampung. Sampai ada orang datang ke kampung, ke tempat istri saya, nyelidikin, dia cerita ke Jakarta. Hari mungkin di kampung tuh bahagia dia, nggak kayak lo. Lu kira dia sengsara? Padahal saya happy banget. Dia berkumpul dengan keluarga, mertua, anak pergi kemana aja. Sehingga anak saya nggak saya ajarin, dia membaca gitu. Jadi belum tentu Abi jadi rocker, bertobat, mati ke surga. Belum tentu dosanya hapus. Maka aku sebagai anak adalah aset berharga bagi Abi. Doaku dan amalku mampu menggugurkan dosa-dosa Abi. Apa? Waladun soleh, anak soleh. Itu yang didengar anak saya. Anak kecil saya perempuan, suaranya bagus banget, ngerti dia nggak mau jadi artis, ditawar rekaman juga. Wah, jadi bintang cilik, kaya raya deh udah. Saya pikir Allah akan ganti dengan anak-anak saya jadi artis. Ternyata anak-anak saya nggak mau. Nah, itulah yang hafalan Qur'annya banyak, baca Qur'annya wah udah bener banget deh. Kalau saya lagi baca Qur'an yang ngikutin. Kepanjangan bilanya. Ulang lagi, iya cantik, kita contohin. Subhanallah, besar rasanya dadanya, alhamdulillah. Itu. Jadi untuk kenapa anak bisa ke Mesir? Itu yang saya nggak tahu. Saya bikin pesantren di Jawa Timur. 12 tahun. Iya, makanya 12 tahun itu kan sudah balik. Imam Syafi'i 7 tahun sudah ribuan hadis hafal.
Anak sekarang 30 tahun masih blow on, masih suka di kafe, masih nongkrong-nongkrong. Anak-anak blow on itu. Umur 30 tahun itu dakwah, ngaji, kerja, eksis dia. Ini masih kebut-kebutan, blow on. Nanti udah berjenggot, udah rambut putih baru ke masjid. Tuwe. Gitu. Jadi dewasanya anak saya itu bukan umurnya, tapi sakofah. Halal haram dia tahu, itu dewasa. Cerdas, al-kayyisu. Al-kayyis itu orang yang selalu merubah. Oh nggak boleh ya? Oke. Berarti jajan begini-begini nggak boleh. Dia nyoba-nyoba merokok. Ketahuan. Ketahuan. Saya nggak marah. Hebat kamu, saya bilang. Bisa merokok sembunyi-sembunyi sampai guru kamu bohongin. Luar biasa kan. Nah sekarang kalau yang positif, jadi saya tidak menghukum, tapi hebat kamu. Cuman caranya salah. Coba yang begini. Pimpin temanmu ke jalan yang begini. Malah dia ke masjid. Ketika ada tawaran dari teman, Pak Ustadz, kita bikin pesantren di Mesir. Jadi nanti di sana anak-anak masuk mahat dulu, udah setahun dites, masuk Al-Azhar. Oh gitu. Berapa? $1.700. Wah, mahal banget. Padahal dulu kecil sekali kan. Mahal banget. Saya kan bekerja. Oke, saya tidak gajian 6 bulan. Nah, jadi saya tidak digaji, tapi uang itu tuh berangkat anak ke sana. Apa itu? Min haitsu la yahtasib. Jadi si anak ini dimotivasi istri, ngapain kalau ke Nganjuk pesantren, masih di Jawa-Jawa juga. Serang lebih dekat, Tarkangan pulang, luar negeri aja sekalian. Saya pikir main-main anak ini, benar dia berangkat sendirian. Dan di sana ya ada ustadz dan sebagainya di sana, dihandle di sana. Setiap saat line bunyi, lagi talaki. Apaan tuh talaki? Mendengarkan syekh berbicara bahasa Arab, menjelaskan sesuatu. Kamu ngerti? Dengerin aja. Lama-lama dapet juga. Allahu Akbar. Semangatnya itu. HP-nya hilang, dicuri. Jadi dia kehilangan nih. Saya kasih lagi HP lagi. Hati-hati ya, kamu jangan buka-buka YouTube ini. Dan dia jujur, dia nggak buka-buka itu. Subhanallah. Jadi jadilah teladan, ya. Jadilah idola yang menjadi teladan. Ketika anak saya membuka YouTube, tahu bapaknya nyanyi, nona nona nona, sekelilingnya Mandeka Umardi, Maudi, siapa itu, ya, berlombakan tuh mereka itu jadi pengiring tari saya. Oh, terus siapa lagi itu? Abi, dulu dikelilingi perempuan-perempuan, kan nggak boleh, itu kan dulu sayang. Itu zaman setan. Terus ngapus dosanya gimana? Ya bantu Abi dong. Nah, rupanya masuk. Gitu. Yang pertama kali adalah makanannya halal. Kalau makanan halal, enak mendidik anak, gampang aja. Berarti makan di Yoshinoya misalnya, makan di tempat-tempat yang enak. Tanya, masak babi enggak? Kalau masak babi pasti haram. Kalau beli makanan, lihat ada label halalnya enggak? Kalau enggak ada, jangan. Enak sekalipun. Bagi anak-anak ini, enggak boleh jajan ini ya. Harus nurut sama orang tua. Banyak menabung, banyak sedekah ya, cantik ya, sayang, ganteng ya. Anak-anak soleha ini. Seneng banget, wajahnya keren banget. Besok pakai kerudung sayang ya. Biar soleha, amin. Ibumu ke surga, bapakmu ke surga ya. Baik, sementara itu kalau lebih kurang puas, nomor telepon aja 0812. Ya, nomor telepon saya 0812 ya 810 2090. Ulangi, 0812 810 2090. Nah, itu gampang aja, SMS atau WhatsApp, curhat gitu. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, ya buka kitab, nanya kiai gitu kan. Nggak boleh sembarangan jawab kan. Nanti itu menyesatkan. Harus ada juga referensinya. Jadi saya cukup sekian saja. Mungkin dari Badan Wakaf ada presentasi. Ya. Apa? Oh, nomor handphone 0812 810 20 90. Cantik ya. Udah pernah hilang, baik lagi nih nomor. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan anak cucu Adam dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya serta sahabatnya. Mereka lah sumber segala ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan kita mampu mengikutinya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Bintaro yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kami dari Badan Wakaf Al-Qur'an, tim daripada Ustaz Hari Mukti, beliau selaku pembina di Badan Wakaf Al-Qur'an, alhamdulillah bersama kami berjuang sejak tahun 2005, berdiri pada tahun 2005, mendapatkan surat rekomendasi dari MUI pada tahun 2006. Alhamdulillah terus mengedukasi ke umat tentang pentingnya wakaf sebagai gaya hidup sebagaimana Nabi dan para sahabat. Hadis kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama lebih bermakna. Jadi dengan kita bersatu, bersinergi dengan dakwah berjamaah ini akan lebih terasa, akan lebih kuat dakwahnya. Dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Badan Wakaf Al-Qur'an ini adalah salah satu lembaga filantropi yang didirikan untuk menjadikan wakaf gaya hidup. Di antaranya adalah untuk mensupport dai-dai kita di daerah pedalaman, daerah rawan akidah dan pendidikan. Di mana kita menyampaikan wakaf ini ke saudara-saudara kita di sana adalah ini wakaf dari jamaah. Bisa jadi bapak atau ibu yang pernah menitipkan wakafnya ke Badan Wakaf Al-Qur'an, ya, kita laporkan ini telah kita kirimkan 2 benda wakaf ini ke daerah NTT. Satu adalah mobil wakaf ini, mobil tangki untuk mengirimkan sarana air bersih di sana. Ya, jadi dari sumber mata airnya kita kirimkan dengan mobil tangki ini ke kampung-kampung, ke desa-desa di sana. Kemudian kapal dakwah yang kedua, sebelumnya kapal dakwah pertama untuk dai-dai ke Papua, yaitu kapal AFKN bersama Ustadz Fadilan Karomatan. Kemudian kapal dakwah yang kedua ini adalah ke NTT, kita kirimkan ke sana ya, untuk mengirimkan Al-Quran ke pulau-pulau sekitar NTT dan juga ke mengirimkan sarana air bersih di sana. Subhanallah, ini semua adalah wakaf dari jamaah, bukan milik kami. Badan Wakaf Al-Qur'an hanya jembatan saja sebagai wasilah daripada jamaah bapak atau ibu sekalian dirahmati Allah. Pada hakikatnya ini wakaf milik bapak ibu yang menitipkan melalui kami. Kemudian update selanjutnya kita ada kapal ketiga bapak ibu. Kapal ketiga ini adalah kita sebut kapal JPTN, kapal jelajah pulau terpencil Nusantara. Sebagai negara kepulauan, nah, kita sedang bangun sudah 90%, kurang sekitar 90%. Departemen Dalam Negeri tahun 2004 untuk pemasangan mesinnya. 634 pulau belum memiliki nama. Bisa dibayangkan bagaimana negeri ini akan mensejahterakan penduduknya, khususnya mereka yang tinggal di pulau terpencil itu, kalau pulaunya pun belum punya nama. Di Indonesia, Islam telah berkembang sejak abad ke-13. Namun, perkembangan dunia Islam tidak sepenuhnya sampai kepada penduduk yang tinggal di pulau terpencil tersebut, yang disebabkan karena jarak, luas, dan kondisi geografis. Kita sebagai umat Islam yang tinggal di kota-kota besar memiliki kewajiban untuk terus meniru dan menyebarluaskan Islam bahkan sampai ke setiap pelosok Nusantara. Ini kapalnya sudah 90% untuk pembangunan fisiknya, namun dananya kurang sekitar 25%. Untuk pemasangan mesinnya aja 350 juta butuh. Untuk kebutuhan Al-Quran di pulau-pulau terpencil tersebut, Badan Wakaf Al-Quran memiliki program nyata yang kita sebut sebagai proyek kapal dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini saya berada di Tanjung Burung, tepatnya di galangan PT Carita Food Indonesia. Pak Marudi, ini bagaimana perkembangan pekerjaan kapal ini, Pak? Saya jelaskan, Pak. Untuk sementara ini karena istilahnya apa itu
karena masih ini ya Pak, masih keproseskan dulu untuk penyelesaiannya. Paling-paling kita berapa konsep paling masuk sama relis sama pengeditan ya. Pemirsa, kita juga bersama Ustadz Rahim, di mana beliau adalah salah satu pengurus di KM Anamel, di mana beliau ini ikut serta bersama kita dalam rangka untuk meninjau bagaimana sih pelaksanaan dan sampai sejauh mana progres pekerjaan pembuatan kapal jelajah ini. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya mewakili jemaah Masjid Anamel bisa berkunjung ke lokasi ini. Jadi sebagaimana yang tadi kita ketahui, yang disampaikan bahwasanya proyek ini masih sangat membutuhkan banyak dana. Untuk itu dari Masjid Anamel, insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dana guna penyelesaian proses pembuatan kapal jelajah ini, atau tepatnya bisa kita sebut dengan kapal dakwah. Aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku. Kapal ini memiliki misi mendistribusikan Al-Quran wakaf kepada saudara-saudara kita yang tinggal di berbagai pulau terpencil. Ya, jadi kapal ini sebagai penunjang Quran Rotib 99 pulau. Kita akan mengirimkan 50.000 Al-Quran wakaf ke pulau-pulau terpencil di sana. Jadi makanya kapal ini kita sebut sebagai kapal jelajah pulau terpencil Nusantara. Selain digunakan untuk mengirimkan wakaf Al-Quran, kita gunakan untuk mengirimkan wakaf ya berupa sarana air bersih. Jadi wakaf dari jamaah yang mengirimkan sarana air bersih di pulau-pulau tersebut atau sarana listrik dan lain sebagainya, kita gunakan menggunakan kapal ini. Nah, jadi manfaatnya luar biasa. Kapal ini akan terus bisa digunakan, bahkan untuk nelayan-nelayan di sana juga bisa dimanfaatkan ya, untuk mencari ikan-ikan dan bisa didistribusikan, bisa dijual ke kota-kota besar dengan cepat sehingga ikannya akan segar. Nah, ini manfaatnya akan terus berkesinambungan. Makanya dari hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengirimkan Al-Quran ke pulau-pulau terpencil Nusantara? Jadi kronologinya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita tim dari Badan Wakaf Al-Quran ya, itu berkunjung ke salah satu pulau, ada namanya Pulau Nias. Itu kita menjumpai satu masjid ya, dan di dalamnya ada satu-satunya Al-Quran, satu-satunya Al-Quran yang digunakan untuk jamaah di sana, sementara halaman depan dan belakangnya sudah hilang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tadarusan ini nggak khatam-khatam. Nah, ini sangat memprihatinkan kondisi saudara kita di sana. Kenapa mereka kesulitan mendapatkan Al-Quran? Yang pertama, kondisi saudara kita ekonominya banyak yang sulit. Jangankan untuk membeli satu Al-Quran saja, untuk kebutuhan makan mereka atau kehidupan sehari-hari aja, mereka sangat sulit. Terlebih yang punya uang untuk membeli Al-Quran, mereka harus melewati lembah, arai, pulau-pulau yang sangat jauh sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu kita menghimbau terus mengajak pada saudara kita yang mampu, yang punya kelebihan harta untuk mendonasikan hartanya untuk wakaf. Seiring dimanfaatkannya dan diamalkannya Al-Quran ini, maka mengalir pula pahala untuk kita semua yang berwakaf. Inilah alasan kenapa kita membantu mereka. Bahkan ada alasan yang lebih kuat lagi Bapak Ibu. Sebenarnya kita semua itu membutuhkan namanya bekal kematian. Kita semua akan mati Bapak Ibu. Nah, seperti diutarakan oleh Ustadz tadi bahwa umur kita mungkin 60 atau 70 tahun, kita bisa sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa jadi pernah berwakaf dalam seumur hidup ini cukup sekali. Namun dengan pahala wakaf ini akan terus mengalir abadi walaupun kita sudah meninggal dunia. Semuanya akan terputus kecuali amalan wakaf ya, di antara tiga hal yang terus mengalir tadi. Nah, inilah sebenarnya alasan yang terkuat kenapa kita berwakaf. Selain akan dimanfaatkan oleh saudara kita, bahwa saudara kita yang mendapatkan wakaf hanya akan mendapatkan manfaatnya, sementara pahala kebaikan dari wakaf itu akan kembali kepada diri kita, akan terus mengalir abadi. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menghadiahkan wakaf ini, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai. Di mana dicontohkan oleh Sa'ad bin Ubadah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, dia tidak ada di tempat, maka dia datang kepada Nabi, ya Rasul,
ibu saya meninggal dunia mendadak ketika saya tidak ada di tempat? Bagaimana ketika saya bersedekah apakah ketika saya bersedekah akan bermanfaat baginya ya Rasul? Rasul menjawab, iya. Maka saat Ulah berkata, saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya ini aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini contohkan oleh satu budak ketika ibunya meninggal dunia, dia masih sempat berbakti, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kita tentu sebagai umatnya Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Terlebih lagi Rasul mengingatkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kurang lebih artinya, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan diatasi kesulitannya, hendaklah dia atasi kesulitan orang lain. Jadi di sinilah filosofi dalam Islam, tidak ada istilah egois atau individualis, mementingkan diri sendiri, cari selamat sendiri, cari surga sendiri. Enggak. Justru ketika kita banyak mementingkan kepentingan umat, bagaimana Rasulullah ketika meninggal, ummati, justru semakin diangkat beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umatnya, semakin kita membantu kesulitan orang baik, semakin banyak kita bantu kesulitan saudara kita, Allah semakin banyak membantu kita. Disitulah filosofi dalam Islam. Jadi rasa sosial itu dibangun sangat tinggi di dalam Islam. Tidak ada individualisme. Sehingga mari kita menjadikan wakaf sebagai hidup. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah pertama kita bisa menitipkan donasi wakafnya 100.000 dan kelipatannya. 100.000 ini include apa aja Bapak Ibu? Bisa mendapatkan untuk pengadaan Al-Quran, yang kedua untuk distribusi, yang ketiga untuk pembinaan masyarakat di sana, saudara kita di sana. Jadi kita punya dai-dai mitra lapang yang bekerjasama dengan kita di daerah tersebut, dia membina masyarakat, hanya kurang support mungkin Al-Quran, mungkin air bersih, mungkin pesantren yang ada listriknya. Nah inilah yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Kemudian silahkan formulir yang sudah diterima bisa ditulis nama pendaftar. Nama pendaftar ini kolom kedua itu nama bapak atau ibu. Yang pertama ini bisa diniatkan untuk orang tua yang almarhum atau almarhumah. Kenapa? Ya mereka itu tidak membutuhkan membutuhkan apa-apa lagi selain iringan doa dan hadiah pahala wakaf dari anak yang tercinta. Atau yang ketiga ya ditulis ini nomor telepon untuk konfirmasi. Nanti sekaligus laporan kegiatan kita dari Badan Wakaf Al-Quran ke bapak atau ibu sebagai wakil. Karena hakikatnya ini sebenarnya ini program kita bersama. Ya, ini adalah PR kita bersama untuk membantu saudara kita di sana. Kemudian bagi yang kolektif, nah tadi satu paket itu bisa kolektif, misalkan 5 juta. Nah 5 juta berapa paket wakaf Quran itu bisa diambil sendiri atau untuk keluarganya. Bisa juga kolektif. Ya, punya komunitas Majlis Taklim atau DKM ya, kolektif atas nama Jamaah Masjid Raya Bintaro misalnya. Ini diwakili oleh DKM atau pengurus Majlis Taklim. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa transfer melalui edisi ya. Edisi ini kita bawa untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang tidak membawa tunai tapi membawa ATM, silahkan nanti digunakan edisinya. Kemudian yang selanjutnya dengan transfer ya. Ketika transfer berlanjut nanti jangan lupa konfirmasi ke SMS 0823 1009 1199 terkait nama pendaftar, bank yang digunakan, nominal yang ditransfer dan tanggal transaksinya. Nah ini nanti akan ada laporan balik atau konfirmasi ke Bapak Ibu. Tadi sekalian hormati Allah, bisa mengunjungi website kami, website wakafquran.org. Bisa insya Allah program-program yang sedang kita laksanakan atau yang sudah terrealisasi akan lebih lengkap di sana. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita wakafkan akan terus mengalir abadi untuk kita semua atau untuk orang-orang yang kita cintai. Selamat menunaikan wakaf untuk diri sendiri atau orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal soleh kita. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup pribadi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian sore ini, kita tutup dengan doa kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.